Majelis Jemaat. 1. Sidang umum periodisasi jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 September 2020 pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai, bertempat di gedung GKPI Jemaat Khusus Maranatha Cengkareng. 2. Prinsip pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dalam kasih dan damai di situasi COVID-19. Ketiga, teknis pelaksanaan. A. Penjaringan calon akan dilaksanakan melalui media WhatsApp dengan mengisi formulir pemilih calon yang akan dibagikan kepada setiap warga jemaat. Formulir akan dibuat dalam bentuk 1. Google Form, 2. Bentuk Word Form isian, 3. Isian manual lewat WhatsApp dan SMS. B. Formulir dan link Google Form akan dibagikan ke setiap warga jemaat oleh penatua di WhatsApp grup jemaat dan sektor masing-masing. Dan sudah dilaksanakan, sudah diterima jemaat. C. Jemaat yang dapat mengisi formulir adalah warga jemaat yang terdaftar dalam buku induk GKPI Jemaat Maranatha Cengkareng dan yang sudah naik CD. 1 orang untuk 1 suara atau one man one vote. Setiap warga jemaat hanya berhak mengajukan 1 nama calon. Formulir pemilihan calon yang telah diisi oleh warga jemaat akan dikirimkan ke WhatsApp panitia yang telah ditentukan untuk setiap sektor untuk menjaga kerahasiaan hak pilih. Nomor WhatsApp panitia teknis pemilihan telah dikirim melalui penatua sektor pada hari Jumat 18 September 2020. Data yang dikirim oleh warga jemaat akan diverifikasi oleh panitia teknis pemilihan. Berikut nama dan nomor handphone panitia setiap sektor. 1. Sektor 1 calon penatua Pardi Manik di 081855234871 dan Jennifer Situmorang di 081297923365. Dan informasi ini sudah dibagikan ke setiap sektor. Sektor 2 Erik Pakpahan 081368763141. Sektor 3 Mikael Raja Guguk 085930231372. Sektor 4 Hasib Tongan Tampu Bolon di 087882866659. Sektor 5 Risma Siahalowo di 081314656110 dan Elizabeth Panjaitan di 081298424433. Untuk sektor 6 Esra Siwotang di 081318553113 dan Daniel Sinuran di 089697490174. Dan sektor 7 Rudi Sigurian di 082246841950 dan Edo Hasibuan di 081280908464. Bagi jemaat yang ingin menuliskan secara langsung di kertas dan difoto lalu dikirim ke panitia diperbolehkan dengan catatan mengisi nama, sektor, alamat, dan nomor WhatsApp sesuai dengan format yang sudah kita sepakati. F. Bagi jemaat yang kurang mengetahui nama lengkap dari calon anggota majelis yang akan dipilih, jemaat tersebut dapat menanyakan ke penatua sektor masing-masing. G. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengisian formulir pengajuan calon anggota majelis jemaat. Yang pertama,
Tuliskan dengan menggunakan huruf besar. 2. Calon yang dipilih ditulis hanya satu nama. Yang ketiga, nama calon dituliskan langsung. Contoh, Erik Pakpahan, itu sah. Atau yang kedua, Pakpahan dinyatakan sah. Nama panggilan dinyatakan sah. Tidak sah apabila hanya inisial. Contoh, EP, itu tidak sah. Pengajuan ketua seksi majelis harus dari non penatua. Yang kelima, pilih sesuai doa dan hati nurani. Dan yang keenam, yang sangat paling penting, jika sudah selesai mengisi, harap menekan tombol submit atau kirim. Jadi di sini kita akan menampilkan contoh dari Google Form untuk menentukan calon anggota majelis. Jadi Google Form ini sudah di-share ke semua jemaat dan sudah bisa diisi sampai dengan batas akhir tanggal 23 September 2020 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, hari Rabu besok. Nah, jadi di sini ada data nama yang harus diisi. Seperti yang saya sampaikan tadi, harus ditulis dengan huruf besar. Yang kedua, sektor. Di dalam sektor tinggal dipilih titik tanda panah ke bawah, titik sektor berapa. Selanjutnya, alamat wajib diisi, nomor handphone, WhatsApp wajib diisi. Nah, kita masuk ke calon sekretaris jemaat. Di sini kita menuliskan siapa yang akan menjadi calon sekretaris jemaat. Apabila kita sudah memiliki calon, kita tulis di jawaban Anda sesuai dengan ketentuan. Contoh, Erik Pakpahan. Ini dinyatakan sah. Maaf, keyboardnya hang. Sah apabila Pakpahan, atau sah apabila nama panggilan. Kemungkinan kita kurang tahu nama lengkap dari calon yang akan kita calonkan. Boleh nama panggilan yang jelas. Tidak sah apabila hanya EP. Sekali lagi, tidak sah apabila EP. Jadi logikanya panitia tidak mengetahui siapa sebenarnya EP ini. Baik, kita lanjut ke batas akhir pengajuan calon. Seperti yang sudah saya sampaikan, paling lambat hari Rabu tanggal 23 September 2020 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Setelah di jam 00 sudah tidak bisa lagi mengisi form Google Form. Lanjut, setiap warga jemaat yang terpilih menjadi calon anggota majelis jemaat adalah mereka yang dipilih 1/10 dari seluruh pemilih atau anggota jemaat yang menggunakan hak suara. Jika ditemukan ada 4 atau lebih yang menjadi calon, maka yang dapat ditetapkan menjadi calon untuk dipilih di tanggal 27 September adalah peringkat 3 teratas suara terbanyak. Jadi contoh, ada 10 nama calon sekretaris yang sudah terjaring, yang sudah mengisi Google Form, ada 10 calon. Yang 10-nya itu sudah dipilih
oleh 1/10 anggota jemaat, maka peringkat 1, 2, dan 3 yang akan naik menjadi calon sekretaris jemaat. 3 calon anggota majelis jemaat yang terpilih akan dihubungi oleh panitia sebelum tanggal 27 September guna untuk mengkonfirmasi calon tersebut bersedia dipilih di sidang umum jemaat dan bersedia untuk hadir di dalam sidang umum jemaat di tanggal 27. Jika dalam calon anggota majelis jemaat ada 1 calon mengundurkan diri atau tidak bersedia, maka calon anggota majelis akan ada 2 calon. Apabila 2 calon mengundurkan diri atau tidak bersedia, maka akan ada 1 calon tunggal. Apabila ketiga calon mengundurkan diri dan tidak bersedia, maka akan dinaikkan calon yang keempat, 5 dan 6. Contoh, dari 10 calon ini kita sudah dapat 3 calon. Panitia akan mengkonfirmasi calon pertama bersedia tidak dicalonkan menjadi calon sekretaris. Apabila calon yang pertama tidak bersedia, akan ada 2 calon, berarti gugur 1, tinggal 2. Apabila 2 calon ini tidak bersedia, maka tinggal ada 1 calon, maka akan menjadi calon tunggal. Apabila ketiga calon tersebut tidak bersedia, maka akan dinaikkan calon yang keempat, 5 dan 6. Sudah sangat jelas, terima kasih. Sebagai informasi tambahan kepada kita bahwa nama-nama sebagai berikut tidak boleh dicalonkan sebagai calon anggota majelis jemaat karena sudah menjadi ketua setiap seksi di kategorial. Nama-nama tersebut adalah Ketua Seksi Pria Hasiptongan Tampu Bolon, 2. Ketua Seksi Perempuan Dameria Boru Simanusong, 3. Ketua Seksi Kerohanian Kenatua Tio Boru Limbong, 4. Ketua Seksi Pemuda-Pemudi Michael Situmorang, Rio Nainggolan, dan Daniel Sondi Sinurat. Ketua Sekolah Minggu Edward Ardosi, Ketua Seksi Remaja Felix Evan Diandra Lubantomi. M. Pemilihan dan penetapan anggota majelis periode 2020-2025 akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 September 2020. Pemilihan ini akan dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu lewat media sosial. Google Form, bentuk Word form isian manual lewat WhatsApp dan SMS. Durasi memilih lewat media sosial akan diberikan waktu 2 jam dari memilih anggota majelis, yaitu pukul 8 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah pukul 10 lewat 01, panitia tidak menerima suara melalui media sosial. Di sini kembali saya jelaskan, di tanggal 27 nanti kita kembali mengisi Google Form. Seperti yang sudah tadi, bedanya adalah di calon sekretaris dan bendahara kita akan tinggal mentik karena sudah ada 3 nama calon, jadi sudah lebih gampang di tanggal 27. Jadi kita tinggal hanya memilih 1 nama yang akan menjadi calon sekretaris, calon bendahara, calon diakoni, dan seksi-seksi lain. Kita tinggal memilih 1. Yang kedua, kita akan memilih secara langsung oleh jemaat yang hadir di gereja dengan ketentuan yang sudah disosialisasikan oleh penatua panitia, dan bagi jemaat yang hadir di gereja tidak diperkenankan mengisi Google Form. Jadi bagi jemaat yang tanggal 27 hadir di gereja tidak diperkenankan mengisi Google Form karena kita akan
akan memilih langsung di gereja, seperti yang sudah disosialisasikan oleh panitia minggu-minggu kemarin. Baik, nama calon yang akan dipilih untuk menjadi anggota jemaat akan dicantumkan di media sosial dan di bilik suara pemungutan suara di dalam gereja. Setiap warga jemaat hanya berhak memilih satu calon. Yang terakhir, setiap calon terpilih harus ikut serta di sidang umum jemaat priorisasi pada tanggal 27 September 2020. Seperti yang saya sudah sampaikan, kepada semua calon anggota majelis wajib hadir di tanggal 27. Jadi setelah dikonfirmasi oleh penatua panitia kepada tiga calon tersebut harus hadir di dalam gereja. Terima kasih. Yang itu yang dapat saya sampaikan dalam sosialisasi sidang umum jemaat. Apabila ada pertanyaan, silakan kita akan menjawab. Terima kasih. Mungkin ini saya hanya jawaban aja. Misalnya ada calon 3 orang, lalu ketiga-tiganya tidak mau. Solusinya seperti apa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di sana tadi ada pengabaran Injil tidak dari penatua, ya kan? Pengabaran Injil tidak dari penatua. Lalu dari jemaat. Apakah jemaat itu sebagai pengabaran Injil yang seperti apa jadinya yang kita harus pilih? Yang kita pikirkan adalah kalau pengabaran Injil adalah seorang penatua, memang sudah siap. Terima kasih. Ada lagi orang yang pertanyaan dari sekaligus nanti kami memaparkan dan menjelaskannya. Baik, saya akan mencoba menjawab ini. Apabila 3 calon tersebut mengundurkan diri, seperti yang saya sampaikan tadi, kita masih punya calon yang keempat, kelima, dan seterusnya. Hanya tiga aja calon, dan tiga-tiganya tidak mau. Nah, itu kan kita udah konfirmasi, sebelum tanggal 27, kita sudah, setelah di tanggal 23 September, berarti 24, kita sudah rekap. Kita sudah rekap nama-nama calon yang akan mencalonkan diri. Contoh, ada 6 calon. Ada 6 calon, ada 6 nama. Yang akan naik adalah peringkat pertama, kedua, dan ketiga. Artinya cuma yang ada di situ calon nanti cuma 3. Iya. Kan ketiganya tidak mau. Kan itu kita udah konfirmasi sebelumnya. Sebelum tanggal 27 kita udah sudah dikonfirmasi memang tidak mau. Lalu solusinya apa? Itu maksud saya. Ya, sedikit kami sudah dapat memahami. Jadi jika 3 tidak ada yang mau jadi calon, contoh calon sekretaris tidak ada yang mau, jadi ketika sidang jemaat dibuka dan disitulah kita sampaikan secara aklamasi di sidang jemaat. Di situ kita menentukannya. Kira-kira begitu yang bisa kami paparkan. Karena seperti yang Guru Mafalai bilang, kalau tidak ada, nah kita harus berbuat ke sana. Nah, karena kita di gereja pun tetap melakukan pemilihan. Jadi di jemaat yang hadirlah dan jemaat yang hadir pula menunjuk siapa yang menjadi calon sekretaris. Kira-kira begitu yang bisa kami sampaikan untuk yang ini. Lalu untuk pekabaran Injil yang bisa kami tanggap dan pahami, pekabaran Injil ini bukan hanya penatua, karena pekabaran Injil ini
siapapun bisa menjadi pengabarkan Injil. Karena pekabaran Injil ini bukan semata-mata tugas dari penatua. Contoh yang kami tangkap dan pahami pekabaran tentang Injil ini, jika dia memberikan hati, melayani, siap, itu yang disebut pekabaran Injil. Jadi kalau penatua dan contohnya penatua itu hanyalah sebagai jabatan, tapi kalau pekabaran Injil itu adalah hati nurani, bisa melayani untuk pekabaran ini. Begitu yang bisa kami tangkap dan jelaskan dari panitia. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kami dari panitia akan mengclosing. Kepada kita semua jemaat, kami sangat berharap dari panitia pemilihan priorisasi jemaat untuk menghimbau kepada kita semua jemaat agar kiranya mengisi Google Form yang sudah di-share. Apabila ada kendala dalam pengisian, dapat menghubungi kami dari panitia. Apabila jemaat kurang bisa mengakses Google Form atau kurang mengerti lah, jemaat bisa menuliskan di kertas nama, sektor, alamat, nomor WhatsApp, dan menuliskan calon sekretaris, calon bendahara sesuai dengan format yang sudah kita share, baik itu di WhatsApp. Jadi kita bisa menulis manual dan difotokan lalu diserahkan ke panitia sesuai dengan sektor masing-masing. Contoh tadi sektor 1 ke Amang Manik. Jadi kami berharap dari panitia tidak ada alasan lagi untuk tidak ambil alih atau ikut serta dalam memilih calon anggota jemaat. Sudah sangat dipermudah. Jadi kami himbau dengan sangat kepada kita jemaat di KPI Maranatha Cengkareng agar sudi kiranya mengisikan form Google Form sampai dengan batas waktu tanggal 23 September pukul 23.59. Demikian yang dapat saya sampaikan dari panitia, ditambahkan sama Mbak Ketua. Oke, baik. Terima kasih Abang Inam dan jemaat GKPI yang mengikutinya melalui live streaming. Kami dari panitia menghimbau dan mengajak, bersedialah dipanggil, dipilih, siap untuk melayani, berdoa dan gunakan hati nurani, karena GKPI kita ini adalah milik kita bersama. Dari kita jemaat GKPI ini, untuk kita jemaat GKPI ini, marilah kita memilih, menentukan sesuai dengan doa dan hati nurani kita agar GKPI Jemaat Khusus Cengkareng ini maju dan berkembang dan semakin kompak. Tetap gunakan protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker. Sampai ketemu kita di tanggal 27 September 2020 jam 10. Jam 8. Salam sehat. Salam dari kami panitia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.